gue harus ngebahas film ini nih. Kita bahas. Halo semua, sobat jurnal film gue yang lainnya, dan selamat datang lagi di channel Irrational Sana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film Minecraft movie. No biggie. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Great. Now it's dark. Oke, jadi film ini adalah sesuai judulnya merupakan adaptasi dari sebuah video games yang cukup laris di dunia, yaitu game Minecraft. Dimana Minecraft ini adalah sebuah game open world sandbox yang benar-benar memberikan kebebasan kepada para pemainnya. Dan ketika gue lihat film ini diumumkan, gue ngelihat banyak dari mereka yang punya rasa skeptis terhadap film ini, khususnya tentang apa interpretasi para kreator film terhadap game Minecraft itu sendiri. Nah, biar nggak bingung pengen ngebahas tentang apa, sebenarnya gue pengen coba ngejelasin yang gue tangkep dari apa yang mereka pahami soal game Minecraft dan apa yang mereka tuangkan ke dalam film ini. Jadi kalau yang gue lihat, mereka itu melihat kalau misalnya ya game Minecraft ini adalah sebuah game di mana dunianya itu menjadi sarana untuk anak-anak untuk melepaskan kreativitasnya dia tanpa batasan yang ada di dunia nyata. Ya banyaklah di situ ya, kalian bisa denger line-line yang dikeluarkan di dalam dialognya itu adalah creativity is the key in this world gitu kan. Yang which is menurut gue sebenarnya kurang tepat dan justru ya, menjadi sebuah kalimat yang menegaskan kalau misalnya film ini adalah interpretasi dari seorang bapak-bapak yang menanyakan ke anaknya yang gak mau menjelaskan panjang lebar karena malas tentang apa sih game Minecraft ini. Ya mungkin statement itu nggak salah ketika kalian pertama kali memainkan game ini dan memutuskan untuk mencoba creative mode. Nah kalau menurut gue sendiri, well, disclaimer sebelumnya, gue bukanlah pemain Minecraft. Gue sempat nyoba gamenya, tapi gue nggak cukup memainkan itu karena waktu itu gue nggak punya media dan juga lingkungan yang memadai untuk melakukan permainan ini gitu ya. Dan ya kebanyakan gue hanya mengamati gimana sih orang-orang memainkan Minecraft ini. Dan dari hasil pengamatan gue dan apa yang gue lihat selama ini, ya sebenarnya Minecraft itu tidak hanya terbatas pada hal itu. Apakah itu hanya tentang membangun benda-benda yang kreatif? Menurut gue nggak cukup hanya sampai di situ saja. Menurut gue game Minecraft ini adalah sebuah kanvas kosong yang memang dibuat oleh developer sebagai tempat di mana orang-orang itu bisa membuat cerita apapun yang mereka mau bersama teman-temannya. Bukan cuman bikin barang atau bangunan yang basic, tapi ya kalian literally bisa punya kehidupan dan cerita sendiri di dunia game itu. Ya yang mana dari situ ya akhirnya salah satu cara untuk menikmati game Minecraft adalah dengan cara mengikuti hidupnya komunitas dan juga para pemain lainnya. Sehingga ya banyak kalau kalian ngelihat story-story mod orang-orang, server-server yang variatif dengan modifikasi-modifikasi yang epic, dan juga dengan adanya game Minecraft Story Mode yang sebenarnya gue juga nggak tahu sih itu dalamnya kayak gimana. Cuman yang menurut gue bagaimana cara Minecraft berkembang dan esensi yang akhirnya ditangkap oleh para pemain secara keseluruhan itu ya memang adalah hasil dari hidupnya komunitas itu sendiri. Dan yang diberikan oleh Minecraft itu ya memang adalah sebuah kanvas kosong yang memang memberikan kebebasan sebebas itu. Walaupun kalau pas gue obrolin ke temen gue juga denger ya adalah beberapa lore-lore yang memang seolah-olah dikonfirm oleh Mojang itu sendiri, tapi punya sedikit banyak ketidakkonsistenan di beberapa titiknya gitu, yang which is ya gue tau lah karena ya pasti mereka juga mengamati fansnya dan juga berusaha ya sedikit banyak dalam menyampaikan klarifikasi itu pasti juga ada keinginan untuk ya memuaskan fans itu, dan ya pasti akan ada banyak influence satu sama lain di dalam siklus itu gitu. Nah jadi kesimpulannya, jadi apa nih interpretasi terbaik dari film Minecraft ini gitu terhadap gamenya? Ya menurut gue pada akhirnya ya film ini harusnya nggak usah dibuat gitu karena ya memang susah gitu. Tapi ya gue ngerti lah akhirnya mereka memilih salah satu opsi yang paling mudah untuk membuat sebuah film dari adaptasi game, khususnya game yang open kayak gini gitu, yang memang secara game kita nggak bisa menemukan precise storyline yang jelas gitu karena memang nggak ada goalsnya pula gitu. Nah jadi pada akhirnya film ini ya seolah-olah bikin cerita sendiri dan ya menggunakan Minecraft sebagai si medianya itu, sebagai world buildingnya gitu, yang memang kalau menurut teman gue pun ya tidak sepenuhnya menginterpretasikan dari world building Minecraft itu sendiri. Tapi kalau gue sendiri ngeliatnya jatuhnya kayak ya anggaplah ini adalah sekumpulan orang-orang ini yang
out of nowhere ya berkumpul dan memainkan Minecraft, dan ini adalah cerita tentang mereka memainkan game Minecraft tersebut. Yang mana menurut gue sendiri ya sebenarnya itu adalah interpretasi yang paling ideal gitu untuk membuat film ini. Yang sayangnya menurut gue di film ini ada beberapa aspek yang pengen mereka pakai tapi justru malah merusak interpretasi itu tadi, dan jatuhnya malah membuat film ini semakin terasa cringe. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah film dengan plot super ringan yang cenderung cringe dengan kedalaman cerita dan karakter yang harusnya nggak usah kalian pertanyakan kedangkalannya gitu ya. Tapi mereka juga di sini berusaha menyisipkan beberapa kedalaman, berusaha untuk tetap dalam dan intimate gitu, tapi justru itu malah merusak itu semua gitu. Menurut gue film ini cukup lah untuk terbatas pada sebuah cerita masuk ke dalam dunia game yang benar-benar dangkal gitu ya, dan harusnya nggak usah untuk masukin kedalaman karakter ataupun pesan yang mau disampaikan. Gue nggak bisa ngejelasin itu secara panjang lebar, tapi sebenarnya gue bisa bilang kalau mungkin kalian bisa tangkep maksudnya itu adalah dengan ketika gue bilang film ini performa terbaik dipegang oleh Jack Black dan juga Jason Momoa yang mengerti film ini akan seperti apa. Sedangkan film ini justru malah agak dirusak oleh kehadiran dari si karakter Henry dan juga kakaknya itu. Yang di sini gue lihat mereka pengen memasukkan aspek dimensi drama dan juga dinamika ke karakter mereka, tapi ya jujur itu malah merusak keseluruhan wireframe dari film ini. Ditambah lagi acting mereka yang menurut gue lumayan kaku dan juga jelek. Apalagi ketika mereka harus acting sedih dan juga emosional. Ya gue bisa bilang lah sebenarnya film ini lebih cocok untuk punya wireframe umum sebagai sebuah film shitposting. Anggaplah kalian melihat konten-konten brain rot atau konten-konten ya itu tadi shitpost internet dengan budget yang lebih besar gitu ya, dalam durasi kurang lebih 2 jam. Jadi ketika gue nonton ya gue ngeset barometer gue nonton ini adalah gue mau nonton film cringe gitu. Ya jadinya kalian nonton film ini ya mau menikmati shitposting aja, udah itu that's it gitu. Dan ya gue lihat film ini akhirnya berhasil menghasilkan banyak sekali meme yang harapannya ini menjadi sebuah culture ya, harusnya ya menjadi sebuah film yang menjadi meme material sekali. Dan menurut gue Jack Black kayaknya ngerti gitu film ini kayak gimana, dan ya performa dia lumayan mendukung film ini. Bahkan gue beli figurnya, kalau kalian lihat ya, figur momen dia pakai full diamond armor gitu ya. Film apa? Tapi ya gitu. Dan ya surprisingly untuk production value-nya ya, visual effect-nya, setnya itu lumayan bagus dan ya cukup balance lah. Menghadirkan dunia Minecraft yang berusaha untuk sesetia mungkin sama sumber aslinya, tapi ya hanya punya sedikit kekurangan gitu ya untuk membuat itu semua terasa flawless. Ada yang bilang what the hell with this CGI gitu, menurut gua enggak juga. Itu adalah penggunaan yang efektif gitu. No complain lah kalau soal production value-nya gitu ya. Kenapa gue bahas film ini? Yaudah kayaknya gitu aja dulu pembahasan gue soal Minecraft movies ini ya. Sampai jumpa di film berikutnya, dan first we mine, then we craft, less Minecraft. Bioskop good luck.